Oke, hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Sesuai dengan janji saya kemarin tentang perguruan tinggi, kemarin sudah saya eh, beri kesempatan kakak kelasmu yang berkuliah di swasta, yaitu Robel, sudah memberikan informasi ke kalian. Sekarang, sesuai dengan janji saya juga, saya sudah memberi kesempatan untuk kakak kelasmu yang lolos perguruan tinggi negeri, yaitu Seva. Halo. Halo. Ya oke Seva, boleh kamu perkenalan terlebih dahulu, siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Seva. Aku alumni tahun ini berarti ya. Iya. Aku alumni tahun ini. 2020. 2020. Terus apa lagi? Kamu Ya, ngambil apa? Lulus kuliah di mana? Ngambil fakultas apa? Jadi aku keterima di SNMPTN. Aku ngambil kampusnya di UNER. UNER. Jurusan psikologi. Jurusan psikologi UNER. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya sih, gitu ya. Oke. Sevanya Iya. sesuai dengan pengalamanmu, kamu kan baru lulus menjadi seorang mahasiswa. Boleh kamu sharingkan ke adik kelasmu, kira-kira perbedaannya apa? Secara spesifik menurutmu antara siswa dan menjadi mahasiswa, perbedaannya apa yang kamu rasakan? Kalau buat perbedaan sih sebenarnya aku belum ngerasa yang benar-benar ada perbedaan ya, soalnya aku juga belum mulai kuliah, jadi aku belum tahu rasanya jadi mahasiswa tuh gimana. Cuman kalau menurut aku pastinya kalau misalkan udah jadi mahasiswa tuh tanggung jawabnya tuh lebih besar gitu loh, dan juga ada tantangan yang lebih besar menanti di sana gitu loh daripada siswa gitu loh. Jadi ya menurut aku bakal lebih menantang dan lebih berat lagi sih kalau nantinya jadi seorang mahasiswa. Tapi responnya keluarga ataupun orang-orang di sekitarmu, kamu ngerasa sudah lulus SMA, ada perbedaan nggak responnya? Kalau buat respon sih belum ada perubahan yang signifikan gitu sih, masih sama gitu. Oh ya, jadi masih sama. Berarti kamu sekarang masih belum perkuliahan? Belum sama sekali? Belum. Kenapa kok belum? Mungkin ada pertanyaan adik kelasmu loh, kok sudah lulus, sudah masuk UNER kok belum ada perkuliahan? Kenapa? Ya soalnya kan di negeri kan masih harus nunggu yang SBM sama mandiri. Nah yang SBM itu kan belum ada pengumumannya kan, jadi masih harus nunggu yang SBM, terus belum lagi nanti juga harus nunggu yang mandiri, baru nanti ospek, baru nanti masuk kuliah. Oh kayak ya, gitu. kurang lebih bulan apa? Kamu sudah mulai proses pembelajaran? September, berarti kurang lebih 2 bulan lagi. Iya. Oh ya. Oke, tadi kan sempat kamu bilang kalau kamu kan ngambil jurusan psikologi, ya. Kebetulan saya kan juga psikologi. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk orang tua itu terima anaknya itu ngambil psikologi. Yang sebagian besar, termasuk saya pun juga penasaran sama jurusanmu. Apakah jurusanmu ini itu atas dasar pilihanmu pribadi atau dukungan dari orang tua? Kemudian untuk penentuan jurusan, sekalian ya sih, untuk penentuan jurusan kamu pernah nggak mengalami perbedaan pendapat sama orang tua? Oke. Jadi kalau yang buat pertama sebenarnya kalau kenapa aku ngambil jurusan psikologi itu karena emang dari SMP sebenarnya aku udah minat gitu. Aku udah kayak tertarik, kepo sama yang namanya karakter manusia tuh gimana gitu loh. Jadi kayak emang udah ada ketertarikan dari SMP, cuman ya namanya anak SMP kan kayak belum terlalu yakin banget gitu kan. Terus habis gitu lama-kelamaan kayak tahu gitu loh, ternyata kalau misalkan mau mempelajari kayak tentang karakter manusia, emosi manusia tuh kamu masuk psikologi gitu loh. Terus akhirnya dari situ kayak ya udah deh aku mantepin aku mau psikologi gitu loh, makanya akhirnya aku milihnya psikologi kayak gitu. Terus kalau buat perdebatan sama orang tua, iya kalau mama sih ngizinin aja gitu loh, maksudnya kalau misalkan kamu memang seneng ya udah jalanin aja gitu loh. Kalau misalkan mama milih pun tapi kamu nggak seneng juga buat apa kayak gitu. Cuma memang yang rada bermasalah tuh di papa sih, karena papa maunya tuh kayak kalau kamu nggak masuk akuntansi hukum kayak gitu loh, karena dia juga nganggap kayak kamu masuk psikologi mau jadi apa kayak gitu. kan sering banget kan yang kayak gitu, kamu masuk psikologi mau jadi apa kayak gitu kan. Cuman ya udah dasar mungkin aku juga anaknya keras kepala ya, jadi
ya aku mau psikologi ya psikologi gitu loh, karena yang ngejalanin aku, yang tahu minatku itu ya aku gitu loh. Percuma kalau misalkan aku ngikutin kata papaku tapi aku sendiri nggak minat di situ, ntar kan tambah buyar gitu. Makanya aku Iya. lanjutin psikologi aja. Oke. Dan ini sih mungkin kamu bisa kasih masukan ke adik kelasmu. Soalnya ada beberapa anak kelas 12 itu sudah apa ya? Sudah mulai kebingungan, terus ya milih jurusan. Mungkin kamu ada tips nggak atau mungkin masukan supaya orang tua sama kamu tuh bisa satu jalan? Ada nggak kira-kira? Kalau misalkan apa ya, masalah yang tahu keinginan kita, yang tahu passion kita, yang tahu minat kita tuh kan sebenarnya kan diri kita sendiri gitu kan. Orang tua hanya bisa mengarahkan gitu kan. Iya emang misalkan si anak maunya di jurusan A, sedangkan orang tua mesti maunya di jurusan B. Cuman gimana caranya gitu kita sebagai anak tuh harus bisa ngeyakinin orang tua gitu loh, Kak. Memang minat kita tuh ada di sini gitu loh. Mungkin kayak misalkan emang kita mulai kayak entah searching soal jurusan yang kita pilih itu, terus kita misalkan juga cari kayak, kalau orang tua tuh kan khawatirnya pasti akan kayak di prospek kerjanya nanti tuh gimana gitu kan. Jadi mungkin kalian juga kayak searching prospek kerjanya tuh gini. Jadi kalian punya argumen yang bisa menguatkan kalian kenapa kalian harus ada di jurusan ini gitu loh, bisa mengambil di jurusan itu gitu loh. Berarti kan istilahnya jangan ngotot nggak mau, tapi tetap harus ada buktinya, plus minus jurusan yang kamu pilih gitu ya. Kalau waktu itu kamu sempat searching di mana sih untuk lihat plus minus jurusan? Siapa tahu apa tipsmu, caramu bisa dipraktekkan sama adik kelasmu. Aku searching di internet aja sih. Langsung iya, di searching Google. searching aja, baca aja. Baca aja. Oke. Terus kemudian sih mungkin ini juga pertanyaan sebagian orang. Nah, langsung aja ya. Kan kamu lulus SNMPTN, ya kan? Kok bisa? Kok bisa kamu lulus SNMPTN? Soalnya kan jujur kan jurusan ini tuh banyak yang semangat tapi untuk kuotanya masuknya sedikit. Apalagi kan Bu Anita juga mengalami prosesmu itu kan agak sedikit ribet dan akhirnya kamu salah satu yang berhasil. Mungkin kamu bisa ceritakan langkah dari nol yang Zeva lakukan supaya bisa lulus SNMPTN itu gimana? Apalagi kamu masuk salah satu universitas yang cukup favorit, di mana yang rebutan ya, banyak orang itu yang pengen masuk di situ. Ya coba kamu ceritakan sih. Ini juga salah satu pertanyaan adik kelasmu juga. Namanya Tasya. Dia juga waktu itu DM saya. Dia mau tanya itu, kok bisa lolos? Gimana caranya gitu. Sekalian aja yuk. Gimana? Kalau cara bisa lolos, kalau aku ya yang jelas tuh nilai pasti berpengaruh kan. Kalau nilai itu juga kalian harus ngejar, kalau menurut aku dari kelas 10 sih. Jadi sebisa mungkin kalian dari kelas 10 tuh kayak maksimalin nilai kalian gitu loh, karena menurut aku nilai kelas 10, kelas 11 itu bantu buat nge-backup nilai kalian di kelas 12 kayak gitu loh. Jadi di kelas 10 walaupun istilahnya aku masih kelas 10 tapi gak ada salahnya kalian usaha yang maksimal di kelas 10 itu buat ngeraih nilai yang bagus gitu loh. Karena kalau di SNMPTN kan emang yang dilihat kan nilai rapotnya gitu loh, dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 gitu kan. Kalau misalkan di kelas 12 semester 1 kalian nilainya pun sempat jeblok, tapi kelas 10 sama kelas 11 kalian nilainya tuh bagus, itu masih bisa nge-backup gitu loh. Jadi emang kudu bagus aja nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh kudu harus oke lah, setidaknya tuh baik gitu lah, di atas rata-rata gitu loh. Kayak gitu. Terus kemudian kamu kan sudah mempersiapkan nilai, ya kan? Terus setelah itu ada seleksi nilai. Habis seleksi nilai, kemudian kan ada proses kamu pilih jurusan. Nah, yang pengalaman Bu Anita, kalau misalnya lihat anak-anak kelas 12 tuh mereka sudah mempertimbangkan, oh jurusanku sama kampusnya ini nilainya balance atau enggak, penerimaan untuk kampus ini dengan jurusan ini tuh hanya berapa persen. Kamu sempet cari-cari gitu enggak sih? Jujur enggak. Enggak. Jadi aku cuman menurut aku kayak kira-kira aja ya, maksudnya aku masuk ke kampus ini kira-kira
sesuai dengan kapasitasku apa enggak gitu. Tapi aku nggak pernah kayak cari presentase nilai-nilai di rata-rata nilai di kampus itu gitu loh, buat masuk di kampus itu gitu loh. Karena menurut aku malah bikin aku takut sih kalau aku ngeliat kayak gitu. Oh, jadi kamu langsung pilih. Kan untuk SNPTN sama SBMPTN kan 2:1 sih, ya kan? 2 jurusan satu kampus ataupun sebaliknya. Kalau kamu waktu pilih ikut proses SNMPTN 2:1-nya gimana sih? Aku milih satu kampus 2 jurusan. Satu kampus 2 jurusan. Apa? Psikologi yang pertama, yang keduanya hukum. Psikologi sama hukum di UNER. Memang kamu hanya fokusnya ke UNER? Iya. Memang yang pengen di UNER. Oke. Terus kemudian apa yang pertimbanganmu sampai akhirnya kamu mengambil pilihan di UNER? Padahal kan banyak PTN yang bagus-bagus. Sebenarnya pertamanya sih ragu buat ngambil di UNER karena menurutku juga ya menurut aku tuh kan itu wah gitu kan. Jadi kayak aku kurang mampu gitu. Terus kayak mau ngambilnya pertamanya di Undip. Cuman kayak aku juga nggak siap ngerantau, makanya aku milih yang terdekat aja di UNER gitu. Cuman yang apa ya, aku nggak terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi gitu loh buat harus keterima di UNER gitu ya, nggak gitu. Kalau nggak keterima juga nggak masalah kayak gitu. Berarti kamu termasuk yang ya pokoknya coba dulu lah gitu. Dicoba masalah dulu rezeki aja atau enggak itu urusan nanti. Tapi kamu sempat backup swasta nggak sih? Sempat backup. Apa di mana? WM. Di WM ngambil fakultas apa? Psikologi juga. Terus kemudian sama pihak yang swasta kamu tidak lolos maksudnya tidak meneruskan di swasta, gimana? Ada sanksinya nggak?